Aku sering kehilangan perhiasan dan uang yang kusimpan di brankas. Setelah aku diam-diam memasang CCTV tersembunyi, aku melihat ternyata ibu mertuaku yang selama ini mencuri perhiasan dan uangku. Tapi saat aku menegur ibu mertua, suamiku malah memukulku sampai kakiku patah. Mereka mengunciku di gudang sambil berkata, "Ini tempatmu, membusuklah di sini." Lalu aku berusaha mengambil HP yang kusembunyikan dan menelpon nomor seseorang yang sudah 10 tahun tak pernah kuhubungi. Jangan biarkan mereka yang tak tahu terima kasih itu bebas dan hidup dengan tenang. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Kehidupan pernikahan Amira dan Fajar awalnya berjalan seperti air yang tenang. Rumah minimalis 2 lantai yang mereka tempati adalah hasil jerih payah Fajar bekerja. Setidaknya itulah yang selalu dibanggakan Fajar kepada semua orang. Amira hanya tersenyum menanggapi hal itu, menyembunyikan fakta bahwa sebagian besar dana pembelian rumah itu sebenarnya berasal dari tabungan pribadinya yang tidak pernah ia ungkit. Amira adalah wanita yang sederhana. Meskipun ia berasal dari latar belakang keluarga yang sangat berada, ia memilih untuk hidup membumi, mengenakan hijab yang simpel, dan mengabdikan diri sebagai ibu rumah tangga yang baik bagi Fajar. Ia mencintai suaminya itu dengan tulus, bahkan rela meninggalkan kemewahan keluarganya demi membangun rumah tangga mandiri. Namun, ketenangan itu perlahan retak tepat 1 bulan yang lalu, saat Ibu Hilmah datang membawa koper besarnya dan memutuskan untuk tinggal bersama mereka. Awalnya, Amira menyambut Ibu Hilmah dengan tangan terbuka. Ia berpikir bahwa merawat orang tua adalah ladang pahala. Namun, hari demi hari berlalu, Amira mulai merasakan perubahan drastis di dalam rumahnya sendiri. Udara di rumah itu terasa semakin berat dan menyesakkan. Ibu Hilmah memiliki 2 wajah yang sangat berbeda. Di depan Fajar, ia adalah sosok ibu yang lemah lembut, penyayang, dan sering mengeluhkan sakit tua yang kambuhan. Namun, begitu Fajar berangkat kerja dan pintu depan tertutup, sorot mata wanita tua itu berubah menjadi tajam dan penuh tuntutan. Ia memerintah Amira layaknya seorang pembantu, mengkritik masakan Amira yang katanya kurang asin atau terlalu pedas, dan menyindir bahwa Amira beruntung bisa dinikahi oleh anaknya yang tampan dan mapan. Masalah sesungguhnya dimulai ketika barang-barang kecil mulai menghilang. Awalnya hanya uang belanja harian yang Amira letakkan di atas meja dapur. Amira yakin sekali ia meletakkan lembaran uang berwarna merah di sana, tetapi saat ia kembali dari kamar mandi, uang itu lenyap. Saat ia bertanya pada Ibu Hilmah, wanita itu hanya menjawab dengan ketus bahwa ia tidak melihat apapun dan menuduh Amira mulai pikun di usia muda. Amira mencoba mengalah. Ia berpikir mungkin dirinya memang lupa atau tidak sengaja menjatuhkannya. Ia tidak ingin memperpanjang masalah demi kedamaian rumah tangga. Namun, kejadian itu berulang terus-menerus dengan frekuensi yang semakin sering dan nilai yang semakin besar. Puncaknya terjadi seminggu yang lalu. Sebuah cincin emas peninggalan almarhum nenek Amira hilang dari dalam laci meja riasnya. Itu bukan sembarang cincin. Nilainya mungkin tidak seberapa bagi orang kaya, tetapi nilai sentimentalnya bagi Amira sangatlah tinggi. Amira panik. Ia membongkar seluruh isi kamarnya, mencari di setiap sudut, di bawah kasur, hingga ke dalam saku-saku baju yang tergantung di lemari. Hasilnya nihil. Cincin itu lenyap tanpa jejak. Dengan hati berdebar, ia memberanikan diri untuk bicara pada Fajar malam harinya saat suaminya pulang kerja. Fajar baru saja melepas dasinya dan duduk di sofa ruang tengah saat Amira menghampirinya dengan wajah pucat. Amira menceritakan tentang hilangnya cincin itu dan juga uang-uang belanja sebelumnya. Ia berkata dengan sangat hati-hati, berusaha tidak menuduh siapapun secara langsung, tetapi menyiratkan bahwa kejadian ini hanya terjadi setelah ada orang lain di rumah ini. Reaksi Fajar sungguh di luar dugaan Amira. Pria itu tidak menunjukkan empati atau kekhawatiran sedikitpun. Wajahnya justru memerah menahan amarah, lalu ia membanting remote televisi ke atas meja. Fajar menatap Amira dengan tajam dan mulai menghardiknya. Ia mengatakan bahwa Amira adalah istri yang teledor dan tidak becus menjaga barang. Suara Fajar meninggi, menuduh Amira sengaja mengarang cerita untuk memojokkan ibunya. Menurut Fajar, tidak mungkin Ibu Hilmah mengambil barang-barang itu karena ibunya adalah wanita yang suci dan rajin beribadah. Fajar menyebut Amira sebagai wanita yang hatinya kotor, karena berani mencurigai mertua sendiri. Amira hanya bisa menunduk menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia tidak menyangka suaminya akan bereaksi sekeras itu, tanpa mau mendengar penjelasannya terlebih dahulu. Keributan itu memancing Ibu Hilmah keluar dari kamarnya. Wanita tua itu berjalan tertatih-tatih dengan wajah yang dibuat-buat bingung.
Setelah mendengar keluhan Fajar tentang tuduhan Amira, Ibu Hilmah langsung menjatuhkan diri ke lantai dan menangis histeris. Ia meraung-raung, memukul-mukul dadanya sendiri, mengatakan bahwa ia lebih baik mati daripada dituduh mencuri oleh menantunya sendiri. Ia berkata bahwa ia sadar dirinya hanya orang tua yang menumpang dan menyusahkan, sehingga wajar jika Amira ingin mengusirnya dengan cara memfitnahnya. Akting Ibu Hilmah begitu meyakinkan, hingga membuat Fajar semakin murka pada Amira. Malam itu berakhir dengan Fajar yang membentak Amira untuk meminta maaf dan mencium kaki ibunya. Demi meredakan situasi, Amira melakukan hal yang merendahkan harga dirinya itu, meskipun hatinya berteriak menolak. Keesokan harinya, suasana rumah terasa sangat canggung. Amira memilih untuk diam dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti robot. Siang harinya, Rara, adik perempuan Fajar, datang berkunjung. Rara adalah wanita muda yang gaya hidupnya jauh lebih tinggi daripada pemasukannya. Ia datang dengan senyum manis yang terasa palsu, menyapa ibunya dan memeluknya erat. Amira menyajikan teh dan kue kering di ruang tamu, berusaha bersikap sopan sebagai tuan rumah yang baik. Rara bercerita panjang lebar tentang teman-temannya yang baru saja pulang liburan dari luar negeri, dan betapa ia ingin memiliki tas baru yang sedang tren. Saat Amira sedang menuangkan teh ke cangkir Rara, matanya menangkap kilauan dari benda yang menyembul sedikit dari dalam tas tangan Rara yang terbuka di atas meja. Jantung Amira seakan berhenti berdetak. Ia mengenali kilauan itu. Itu adalah bros emas berbentuk bunga melati dengan butiran berlian kecil di tengahnya. Bros itu adalah salah satu koleksi perhiasan Amira yang ia simpan di dalam brankas kecil di lemari pakaiannya. Amira yakin sekali ia sudah mengunci brankas itu, dan kuncinya selalu ia bawa, atau ia sembunyikan di tempat yang hanya ia yang tahu. Bagaimana mungkin bros itu bisa ada di dalam tas Rara? Amira berusaha menguasai dirinya. Tangannya sedikit gemetar saat meletakkan teko teh kembali ke nampan. Ia tidak langsung melabrak Rara saat itu juga. Ia sadar posisinya sedang lemah. Jika ia menuduh Rara sekarang, Rara pasti akan mengelak dan Ibu Hilmah akan kembali bermain drama. Fajar pun pasti akan membela adik dan ibunya. Amira butuh bukti yang kuat. Bukti yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Bukti yang akan membungkam mulut mereka semua. Amira mundur perlahan menuju dapur, meninggalkan ibu dan anak itu tertawa-tawa di ruang tamu. Di dapur, Amira bersandar pada dinding yang dingin. Napasnya memburu. Ia sadar sekarang bahwa musuhnya bukan hanya kemalasan atau keteledoran, melainkan manusia-manusia serakah yang tinggal di bawah atap yang sama dengannya. Ia menyadari bahwa kunci brankas yang selama ini ia sembunyikan pasti sudah ditemukan oleh seseorang, atau mungkin diduplikasi. Pikiran itu membuat bulu kuduknya meremang. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman kini terasa seperti sarang penyamun. Amira merogoh saku gamisnya dan mengeluarkan ponsel pintarnya. Dengan jari yang gemetar namun penuh tekad, ia membuka aplikasi belanja daring. Ia mengetikkan kata kunci di kolom pencarian CCTV mini tersembunyi. Ia memilih model yang paling kecil, berbentuk seperti pengisi daya ponsel biasa yang tidak akan mencurigakan jika dicolokkan di dinding. Ia memesan 2 buah dengan pengiriman instan. Ia tidak peduli dengan harganya. Ia harus tahu kebenaran secepatnya. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri siapa dalang di balik semua ini. Amira menatap layar ponselnya yang menampilkan status pesanan sedang diproses. Tekadnya sudah bulat. Ia tidak akan lagi menjadi menantu yang bodoh dan diam saja. Jika mereka ingin bermain api, Amira akan memastikan mereka semua terbakar. Hari itu, di balik kelembutan sikapnya saat melayani Rara dan Ibu Hilmah makan siang, Amira mulai menyusun rencana. Ia akan membiarkan mereka merasa menang sedikit lebih lama, sebelum ia menarik topeng mereka satu persatu. Paket yang ditunggu-tunggu Amira akhirnya tiba sore harinya, saat kurir mengantarkannya ketika Fajar belum pulang dan Ibu Hilmah sedang tidur siang. Dengan cepat, Amira menyambar paket kecil itu dan membawanya ke kamar mandi. Ia membuka bungkusnya dengan hati-hati dan membuang kardusnya ke tempat sampah di luar rumah, agar tidak meninggalkan jejak. 2 buah kamera pengintai berbentuk adaptor pengisi daya kini ada di tangannya. Jantungnya berdegup kencang, campuran antara rasa takut ketahuan dan adrenalin untuk mengungkap kebenaran. Ia harus memasangnya di tempat yang strategis namun tidak mencolok. Amira memutuskan untuk memasang 1 kamera di ruang tengah, tepat menghadap ke arah lorong kamar utama, dan 1 lagi di dalam kamarnya sendiri. Ia menunggu momen yang tepat. Kesempatan itu datang saat Fajar pulang kerja dan sedang mandi, sementara Ibu Hilmah sibuk menonton sinetron di ruang televisi dengan volume keras. Amira masuk ke kamar tidur, mencolokkan kamera pertama di stop kontak yang berada di samping meja rias, tempat yang posisinya sempurna menyorot ke arah lemari pakaian dan brankas. Bentuknya yang benar-benar seperti kepala pengisi daya ponsel, membuat siapapun tidak akan curiga bahwa ada lensa kamera super kecil yang tersembunyi di dalamnya.
Lampu indikatornya sudah ia matikan lewat pengaturan aplikasi, sehingga alat itu tampak mati dan tidak berbahaya. Selesai memasang di kamar, Amira keluar menuju ruang tengah. Ia berpura-pura sedang membersihkan debu di dekat meja telepon. Dengan gerakan cepat dan terlatih, ia menukar kepala pengisi daya ponsel rumah yang lama dengan kamera pengintai yang kedua. Posisinya sangat strategis untuk memantau siapa saja yang keluar masuk area privat mereka. Setelah memastikan semuanya terhubung ke aplikasi di ponselnya, Amira bernapas lega. Sekarang, mata digital itu akan menjadi saksi bisu atas segala kejadian di rumah ini selama 24 jam penuh. Ia menyembunyikan aplikasi tersebut di dalam folder yang terkunci di ponselnya, memastikan Fajar tidak akan sengaja menemukannya jika meminjam ponsel Amira. Malam harinya, suasana rumah terasa seperti biasa. Fajar makan malam dengan lahap tanpa banyak bicara, sementara Ibu Hilmah terus bercerita tentang tetangga sebelah yang menurutnya sombong. Amira hanya menanggapi seadanya. Pikirannya tidak berada di meja makan itu. Pikirannya tertuju pada layar ponselnya, dan apa yang mungkin akan ia temukan nanti. Setelah makan malam, Fajar mengeluh lelah dan ingin segera tidur. Amira pun mengikuti suaminya masuk ke kamar. Ia sengaja meletakkan dompetnya yang berisi uang tunai dalam jumlah cukup banyak di atas meja rias, seolah-olah ia lupa memasukkannya ke dalam tas. Ia juga membiarkan pintu lemari sedikit terbuka, memperlihatkan brankas kecil di dalamnya. Itu adalah umpan. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Fajar sudah tertidur pulas di sampingnya, dengkuran halusnya terdengar berirama. Amira berbaring membelakangi suaminya, matanya terpejam namun kesadarannya terjaga penuh. Ia menunggu. 1 jam berlalu, tidak ada suara apapun selain suara jangkrik dari luar dan dengkuran Fajar. Amira mulai berpikir mungkin malam ini tidak akan terjadi apa-apa. Mungkin pencurinya sedang libur atau merasa sudah cukup dengan hasil jarahan kemarin. Namun, tepat saat kantuk mulai menyerang, Amira mendengar suara gerit pintu kamar yang dibuka dengan sangat pelan. Amira menahan napasnya. Ia tidak berani bergerak sedikit pun. Ia tetap memejamkan mata, mengatur napasnya agar terlihat seperti orang yang sedang tidur nyenyak. Langkah kaki terdengar mendekat. Langkah itu sangat ringan, seperti langkah kucing yang sedang mengendap-endap. Amira merasakan kehadiran seseorang di dekat meja rias. Jantungnya berpacu begitu kencang, hingga ia takut suaranya akan terdengar oleh si penyusup. Terdengar suara laci dibuka, lalu suara gemerincing kunci yang beradu pelan. Amira tahu suara itu. Itu adalah suara kunci brankas yang sedang diputar. Dalam kegelapan di balik selimut, Amira perlahan membuka sedikit matanya, mengintip melalui celah kecil. Ia tidak bisa melihat dengan jelas karena ruangan remang-remang, hanya diterangi cahaya lampu jalan dari celah tirai. Namun, ia tidak perlu melihat langsung sekarang. Ia punya rekaman CCTV. Ia menunggu sampai sosok itu keluar dari kamar. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, sosok itu akhirnya melangkah keluar dan menutup pintu dengan sangat hati-hati. Amira menunggu 5 menit lagi untuk memastikan keadaan aman, lalu ia perlahan mengambil ponselnya yang ia sembunyikan di bawah bantal. Dengan tangan gemetar hebat, Amira membuka aplikasi CCTV. Ia memundurkan rekaman ke 10 menit yang lalu. Layar ponselnya menampilkan gambar hitam putih mode malam yang sangat jernih. Di sana, terlihat jelas pintu kamar terbuka. Sosok Ibu Hilmah masuk mengenakan daster tidurnya. Wajah wanita tua itu terlihat dingin dan fokus. Ia tidak terlihat seperti wanita tua yang sakit-sakitan. Ia berjalan tegap menuju lemari. Yang membuat darah Amira mendidih adalah apa yang terjadi selanjutnya. Ibu Hilmah mengeluarkan sebuah kunci dari balik kutangnya, kunci duplikat yang entah kapan ia buat, dan dengan mudah membuka brankas Amira. Di layar ponsel itu, Amira melihat Ibu Hilmah mengambil segepok uang tunai yang disimpan Amira untuk dana darurat, serta sebuah kalung emas putih. Ibu Hilmah mencium uang itu dengan senyum menyeringai yang mengerikan, lalu memasukkannya ke dalam saku dasternya. Amira merasa mual melihat keserakahan yang begitu telanjang. Namun, kejutan malam itu belum berakhir. Video terus berputar. Tepat saat Ibu Hilmah hendak menutup pintu brankas, pintu kamar kembali terbuka. Fajar masuk. Amira menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan yang hendak meledak. Di layar, Fajar melihat ibunya sedang memegang uang dan perhiasan di depan brankas yang terbuka. Fajar tidak marah. Fajar tidak terkejut. Pria itu justru tersenyum lebar. Ia mendekati ibunya. Melalui fitur suara di CCTV yang cukup sensitif, Amira bisa mendengar bisikan mereka dengan jelas di tengah kesunyian malam. "Dapat banyak malam ini, Bu?" tanya Fajar sambil terkekeh pelan. "Lumayan, Jar. Istrimu itu memang bodoh. Dia menabung banyak sekali tapi tidak pernah sadar uangnya berkurang sedikit demi sedikit.
Jawab Ibu Hilmah sambil menyerahkan beberapa lembar uang merah kepada Fajar. Fajar menerima uang itu dan menciumnya. Baguslah. Ambil saja, Bu. Lagi pula harta istri adalah harta suami juga. Amira itu terlalu pelit. Jadi kita yang harus pintar-pintar mengambil hak kita. Dia tidak akan sadar. Kalaupun dia sadar, dia tidak akan berani melawan ibu. Aku yang akan urus kalau dia mulai rewel. Kalimat itu menghantam dada Amira lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Suaminya, imam yang selama ini ia hormati dan ia layani dengan sepenuh hati, ternyata adalah sekutu dari pencuri yang menjarah rumahnya. Fajar bukan hanya membiarkan ibunya mencuri, tetapi ia juga menikmati hasilnya dan secara aktif mendukung kejahatan itu. Fajar telah mengkhianati pernikahan mereka dengan cara yang paling hina. Air mata kemarahan menetes di pipi Amira. Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena takut, tetapi karena rasa jijik dan benci yang tiba-tiba meluap tak terbendung. Ia merasa bodoh. Selama ini ia tidur di samping musuh dalam selimut. Ia merawat dan memberi makan ular-ular yang kini membelitnya. Tanpa sadar, tangan Amira menyenggol gelas air minum yang ada di meja nakas di samping tempat tidur. Prang! Gelas itu jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai. Suara pecahan kaca itu terdengar memekakan telinga di tengah keheningan malam. Di layar ponsel, Amira melihat Fajar dan Ibu Hilmah yang ada di rekaman tersentak kaget. Namun, di dunia nyata, pintu kamar tiba-tiba terbuka lebar dengan kasar. Lampu kamar dinyalakan. Cahaya terang menyilaukan mata Amira. Di ambang pintu, berdiri Fajar dan Ibu Hilmah. Wajah mereka pucat pasi karena terkejut, tetapi dengan cepat berubah menjadi tatapan penuh kewaspadaan saat melihat Amira duduk di tempat tidur memegang ponselnya. Mereka melihat pecahan gelas di lantai, lalu tatapan mereka beralih ke wajah Amira yang basah oleh air mata namun, matanya menyala penuh amarah. Amira tidak lagi menunduk. Ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arah suami dan ibu mertuanya. Malam itu, topeng telah terlepas, dan perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Suasana di dalam kamar tidur utama itu seketika berubah menjadi medan perang yang sunyi namun mematikan. Pecahan gelas yang berserakan di lantai memantulkan cahaya lampu yang baru saja dinyalakan Fajar, menciptakan kilatan-kilatan tajam yang seirama dengan ketegangan di udara. Amira berdiri di samping tempat tidur, tangannya mencengkeram ponsel erat-erat seolah itu adalah satu-satunya perisai yang ia miliki. Di hadapannya, Fajar dan Ibu Hilmah berdiri kaku. Wajah mereka yang tadinya pucat karena terkejut, kini perlahan berubah warna. Rasa malu yang seharusnya muncul karena tertangkap basah mencuri justru tidak terlihat sama sekali. Sebaliknya, ekspresi mereka berubah menjadi kemarahan yang membara, seolah-olah Amiralah yang bersalah karena telah mengganggu pesta kecil mereka dan menyingkap kebusukan yang selama ini mereka sembunyikan dengan rapi. Amira tidak membiarkan rasa takut menguasai dirinya lagi. Ia mengangkat ponselnya tinggi-tinggi, memperlihatkan layar yang masih memutar rekaman video kejahatan ibu dan anak itu. Dengan suara yang bergetar menahan amarah, Amira berkata lantang bahwa ia sudah tahu semuanya. Ia menyebutkan satu persatu dosa mereka, mulai dari uang belanja yang hilang, cincin warisan neneknya, hingga percakapan menjijikan yang baru saja mereka lakukan di depan brankas. Amira menuntut penjelasan, menuntut permintaan maaf, dan menuntut mereka untuk mengembalikan semua haknya. Ia berpikir bahwa dengan bukti sekuat itu, Fajar akan berlutut memohon ampun atau setidaknya merasa bersalah. Namun, harapan Amira hancur berkeping-keping saat melihat seringai sinis muncul di wajah suaminya. Fajar melangkah maju, menepis tangan Amira dengan kasar hingga ponsel itu terlempar ke sudut kasur. Ia tertawa meremehkan, menyebut Amira sebagai istri yang tidak tahu diuntung. Menurut Fajar, semua harta yang ada di rumah ini adalah miliknya sebagai kepala keluarga, jadi ia berhak melakukan apa saja, termasuk membagikannya kepada ibunya. Ibu Hilmah yang merasa mendapat angin segar dari pembelaan anaknya langsung ikut menyerang. Wanita tua itu maju dan tanpa aba-aba melayangkan tamparan keras ke pipi Amira. Suara tamparan itu terdengar nyaring di ruangan yang hening. Pipi Amira terasa panas dan perih, namun rasa sakit di hatinya jauh lebih menyiksa. Ibu Hilmah berteriak memaki Amira, menyebutnya menantu durhaka yang berani memata-matai mertua sendiri dengan alat canggih. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, Amira melawan. Ia mendorong bahu Ibu Hilmah agar menjauh darinya. Ia berteriak bahwa ia bukan sapi perah yang bisa diambil susunya sesuka hati lalu ditendang begitu saja. Amira mengancam akan membawa rekaman itu ke polisi dan menjebloskan mereka berdua ke penjara atas tuduhan pencurian dan kekerasan dalam rumah tangga. Mendengar kata polisi, mata Fajar menggelap. Ancaman itu membuat sisi iblis dalam dirinya bangkit sepenuhnya. Ia tidak bisa membiarkan reputasi dan kebebasannya hancur hanya karena ocehan istrinya. Fajar melihat ke sudut kamar,
tempat ia biasa meletakkan tas golf miliknya. Dengan gerakan cepat, ia menyambar sebuah tongkat besi dari dalam tas tersebut. Amira mundur ketakutan saat melihat Fajar mendekat dengan tongkat besi di tangannya. Tatapan Fajar bukan lagi tatapan seorang suami, melainkan tatapan seorang pembunuh yang siap menghabisi mangsanya. Amira mencoba lari menuju pintu, tetapi Ibu Hilmah dengan sigap menjegal kakinya hingga Amira terjatuh keras ke lantai. Sebelum Amira sempat bangun, Fajar sudah berdiri di atasnya. Tanpa belas kasihan, Fajar mengayunkan tongkat besi itu sekuat tenaga ke arah kaki kanan Amira. Terdengar bunyi retakan tulang yang mengerikan, diikuti oleh jeritan memilukan Amira yang menggema ke seluruh penjuru rumah. Rasa sakit yang luar biasa langsung menjalar dari kakinya ke seluruh tubuh, membuat pandangannya memutih sesaat. Kakinya patah, tulang keringnya hancur dihantam besi dingin itu. Amira mengerang kesakitan, memegangi kakinya yang kini bengkok dengan posisi tidak wajar. Namun, siksaan itu belum berakhir. Fajar tidak berhenti di situ. Ia menjambak rambut Amira, memaksanya menatap wajahnya yang bengis. Ia berkata bahwa ini adalah pelajaran bagi istri yang berani melawan suami. Ibu Hilmah tertawa puas melihat menantunya tidak berdaya, bahkan ia sempat meludahi wajah Amira yang basah oleh air mata dan keringat dingin. Fajar kemudian menyeret tubuh Amira keluar dari kamar. Amira berusaha meronta, cakarnya menggores lantai kayu, tetapi rasa sakit di kakinya membuatnya tidak berdaya. Ia diseret melewati ruang tengah seperti karung sampah, menuju bagian belakang rumah yang jarang dijamah. Mereka berhenti di depan pintu gudang tua yang terletak di ujung halaman belakang. Gudang itu sempit, lembab, dan penuh dengan barang-barang bekas yang sudah berdebu. Fajar menendang pintu gudang hingga terbuka, lalu melemparkan tubuh Amira ke dalamnya. Amira terhempas ke lantai semen yang dingin dan kotor, debu beterbangan menyesakkan napasnya. Fajar berdiri di ambang pintu, siluet tubuhnya terlihat menakutkan di bawah sinar rembulan. Ia menatap Amira dengan jijik, seolah membuang kotoran yang tidak diinginkan. Fajar berkata dengan nada dingin yang menusuk tulang bahwa gudang ini adalah tempat yang pantas untuk Amira. Fajar mendeklarasikan bahwa mulai malam ini, Amira bukan lagi nyonya di rumah ini. Ia akan dikurung sampai ia belajar bagaimana caranya menjadi anjing penurut yang tidak banyak menggonggong. Fajar juga mengatakan bahwa semua aset, tabungan, dan perhiasan Amira sekarang resmi menjadi miliknya dan Ibu Hilmah. Sebelum menutup pintu, Fajar merampas ponsel Amira yang tadi sempat diambilnya kembali saat diseret. Ia memastikan Amira tidak memiliki akses komunikasi ke dunia luar. Pintu gudang dibanting keras, lalu terdengar suara kunci diputar dari luar. Gelap gulita langsung menyelimuti Amira. Di dalam kegelapan yang mencekam itu, disertai rasa sakit yang tak tertahankan pada kakinya yang patah, Amira mendengar teriakan terakhir Fajar dari balik pintu, menyuruhnya untuk membusuk di sana selamanya. Waktu seakan berhenti berputar di dalam gudang yang gelap dan pengap itu. Amira tidak tahu sudah berapa lama ia terbaring di lantai semen yang dingin. Mungkin sudah 2 hari, atau mungkin lebih. Rasa sakit di kaki kanannya yang patah kini berubah menjadi denyutan panas yang menjalar hingga ke pangkal paha. Kakinya membengkak besar dan mulai berubah warna menjadi ungu kebiruan. Tanpa obat, tanpa pertolongan medis, dan tanpa makanan sedikit pun, tubuh Amira perlahan melemah. Bibirnya pecah-pecah karena dehidrasi hebat, tenggorokannya terasa seperti disayat pisau setiap kali ia mencoba menelan ludah yang sudah kering. Satu-satunya teman yang ia miliki di ruangan itu hanyalah tikus-tikus got yang sesekali mencicit dan berlarian di sudut ruangan, serta bau apek dari kardus-kardus basah yang menumpuk di sekitarnya. Di tengah penderitaan fisiknya, siksaan mental justru terasa lebih menyakitkan. Dari celah ventilasi kecil di bagian atas gudang, Amira bisa mendengar suara kehidupan dari rumah utama. Ia mendengar suara tawa Fajar yang terbahak-bahak, suara cempreng Ibu Hilmah yang sedang memarahi pembantu harian baru, karena sekarang mereka merasa punya uang untuk menyewa pembantu, dan suara musik dangdut yang diputar kencang. Bau masakan lezat, aroma daging panggang dan bumbu rempah, menyusup masuk ke dalam gudang, menyiksa perut Amira yang kosong melompong. Mereka sedang berpesta. Mereka merayakan kemenangan mereka di atas penderitaan Amira. Mereka merayakan penguasaan harta yang bukan hak mereka, sementara pemilik aslinya sekarat di gudang belakang seperti binatang buangan. Kesadaran Amira mulai timbul tenggelam. Dalam kondisi setengah sadar itu, memori masa lalu berkelebat di benaknya. Ia teringat siapa dirinya yang sebenarnya. Ia bukan hanya Amira si istri penurut. Ia adalah putri dari keluarga Bratadikara, salah satu klan pengusaha paling berpengaruh di negeri ini. 10 tahun yang lalu, ia memilih pergi meninggalkan keluarganya, menanggalkan nama besarnya, dan memutus semua kontak demi mengejar cinta Fajar yang ia kira tulus. Ia ingat betapa kecewanya ayahnya, dan betapa marahnya Kak Dirga,
kakak angkat sekaligus tangan kanan ayahnya, saat ia memilih kabur. Saat itu, sebelum ia pergi, Dirga sempat memaksanya membawa sebuah ponsel kecil model lama. Ponsel itu memiliki baterai yang tahan berminggu-minggu dan sinyal satelit khusus. Dirga berpesan, jika suatu saat dunia membelakanginya, teleponlah nomor yang tersimpan di sana. Amira tersentak. Ingatan tentang ponsel itu membangunkannya dari keputusasaan. Ponsel itu. Ia tidak pernah menggunakannya. Tapi ia selalu menyimpannya sebagai jimat keberuntungan. Karena bentuknya yang sangat kecil dan tipis, Amira menjahitnya di dalam lapisan dalam korset atau pakaian dalam khusus yang selalu ia kenakan untuk menjaga postur tubuh. Fajar tidak tahu tentang ponsel itu. Fajar hanya mengambil ponsel pintar utamanya. Dengan sisa tenaga yang nyaris habis, Amira berusaha duduk. Setiap gerakan kecil mengirimkan gelombang rasa sakit yang luar biasa dari kakinya yang patah, membuatnya mendesis menahan jeritan. Dengan tangan yang gemetar hebat dan keringat dingin yang mengucur deras, Amira merobek lapisan kain di bagian dalam pakaiannya. Jari-jarinya yang kaku meraba benda keras berbentuk persegi panjang kecil. Ada di sana. Benda itu masih ada di sana. Amira menarik keluar ponsel hitam mungil itu. Ia menekan tombol daya dengan harapan yang membumbung tinggi sekaligus ketakutan yang mencekam. Layar monokrom kecil itu menyala redup. Indikator baterai hanya menyisakan satu batang terakhir, berkedip lemah berwarna merah. Itu adalah kesempatan satu-satunya. Tidak ada kesempatan kedua. Jika panggilan ini gagal, ia akan mati membusuk di gudang ini. Amira menekan satu-satunya nomor yang tersimpan di kontak ponsel itu. Nama yang tertera di layar hanya satu kata, Dirga. Ia menempelkan ponsel itu ke telinganya yang berdengung. Nada sambung terdengar. Tuh. Setiap detiknya terasa seperti satu abad. Jantung Amira berdegup kencang, takut tidak ada yang menjawab, atau nomor itu sudah tidak aktif lagi setelah 10 tahun berlalu. Air mata kembali mengalir di pipinya, kali ini bukan karena sakit, melainkan karena rasa rindu dan penyesalan yang mendalam. Ia menyesal telah mengabaikan keluarganya demi laki-laki iblis seperti Fajar. Tiba-tiba, nada sambung berhenti. Ada bunyi klik pelan, tanda panggilan terhubung. Suasana hening sejenak dari seberang sana. Lalu, terdengar suara bariton yang berat, dingin, namun sangat familiar. Suara yang dulu selalu melindungi Amira, suara yang dulu memperingatkannya tentang bahaya dunia luar. Halo? Suara itu menyapa datar, namun ada nada kewaspadaan yang tajam di dalamnya. Tenggorokan Amira tercekat. Ia berusaha mengeluarkan suara, tetapi yang keluar hanya desah napas parau. Ia mengumpulkan seluruh sisa tenaganya, memaksakan pita suaranya bekerja. Kak Dirga. Bisik Amira, suaranya pecah dan lemah, namun penuh dengan kepedihan yang tak terlukiskan. Hening sejenak di ujung telepon. Amira bisa merasakan ketegangan yang tiba-tiba memuncak di seberang sana. Suara Dirga berubah, tidak lagi datar, melainkan penuh dengan urgensi yang menakutkan. Amira, apakah itu kau? Di mana kau? Kenapa baru menghubungi sekarang? Tanya Dirga bertubi-tubi. Amira tidak punya waktu untuk menjelaskan semuanya. Kesadarannya mulai kabur lagi, dan baterai ponsel itu sudah berkedip semakin cepat. Ia harus menyampaikan inti pesannya. Ia harus memastikan Dirga tahu apa yang terjadi. Tolong aku, Kak. Ucap Amira tersendat-sendat, air matanya menetes membasahi lantai gudang yang kotor. Fajar dan ibunya, mereka mengurungku. Kakiku patah, mereka ingin aku mati di sini. Amira mengambil napas panjang yang menyakitkan sebelum mengucapkan kalimat terakhirnya dengan penuh dendam, sebuah kalimat yang akan mengubah nasib semua orang di rumah itu. Jangan biarkan mereka yang tak tahu terima kasih itu bebas. Jangan biarkan mereka hidup dengan tenang. Hancurkan mereka, Kak. Belum sempat Dirga menjawab, layar ponsel itu mati total. Baterainya habis. Gelap kembali menyelimuti Amira. Ponsel itu terlepas dari genggamannya yang melemah. Tubuh Amira ambruk kembali ke lantai. Namun kali ini, ada seulas senyum tipis di bibirnya sebelum ia pingsan. Ia tahu pesannya sudah tersampaikan. Ia tahu singa yang sedang tidur telah dibangunkan. Bantuan akan datang, dan saat itu terjadi, neraka yang sesungguhnya akan berpindah tempat dari gudang ini ke rumah utama. Malam semakin larut dan mencekam setelah sambungan telepon itu terputus. Amira terkulai lemas di lantai gudang yang dingin. Kesadarannya timbul tenggelam antara rasa sakit yang menyiksa di kakinya dan harapan tipis yang baru saja ia lambungkan. Ponsel kecil yang menjadi penyambung nyawanya kini tergeletak mati di samping tangannya yang kotor oleh debu. Di luar sana, angin malam berdesir pelan, membawa aroma sisa-sisa pesta barbeku dari rumah utama yang kini sudah senyap.
Fajar dan Ibu Hilma sudah terlelap dalam mimpi indah mereka tentang kekayaan, tidak menyadari bahwa di balik kegelapan malam, ada mata-mata elang yang sedang mengintai rumah mereka. 3 jam setelah panggilan telepon Amira, suasana di sekitar rumah itu berubah. Bukan lagi sekadar sunyi, tetapi hening yang mematikan, seolah alam pun tahu bahwa predator puncak sedang memasuki wilayahnya. Sebuah van hitam tanpa plat nomor berhenti jauh di ujung jalan kompleks perumahan. Dari dalam kendaraan itu, keluar 6 sosok pria berpakaian serba hitam dengan peralatan lengkap yang tidak mencolok namun mematikan. Mereka bukanlah polisi biasa. Mereka adalah unit keamanan swasta elit yang bekerja langsung di bawah perintah Tuan Dirga, keluarga Bratadikara. Mereka bergerak cepat dan senyap, melompati pagar rumah Fajar tanpa menimbulkan suara sedikitpun. Salah satu dari mereka melumpuhkan kamera CCTV yang baru saja dipasang Amira sebelumnya, memastikan tidak ada jejak digital dari kehadiran mereka. 2 orang anggota tim menyusup ke dalam rumah utama, melalui jendela dapur yang dicongkel dengan rapi. Tugas mereka sederhana namun krusial, yaitu memastikan penghuni rumah tetap tertidur pulas dan tidak terbangun saat evakuasi berlangsung. Mereka menyemprotkan gas tidur dosis rendah ke dalam kamar Fajar dan Ibu Hilma, membuat tidur kedua antagonis itu semakin lelap, seolah mati suri. Sementara itu, Tuan Dirga sendiri memimpin tim yang menuju ke gudang belakang. Pria bertubuh tegap dengan rahang tegas itu, menatap pintu gudang yang tergembok dengan tatapan nyalang penuh amarah. Tangannya mengepal erat hingga buku-bukunya memutih. Ia tidak menunggu anak buahnya membongkar gembok itu dengan alat canggih. Dengan sekali hentakan keras menggunakan pemotong besi hidrolik, rantai gembok itu putus dan jatuh berdenting ke tanah. Pintu gudang didorong terbuka. Cahaya senter taktis menyapu ruangan yang gelap dan pengap itu. Apa yang dilihat Dirga saat itu membuat darahnya mendidih hingga ke ubun-ubun. Di sudut ruangan, di antara tumpukan kardus bekas dan sarang laba-laba, terbaring sosok wanita yang dulu ia kenal sebagai putri yang anggun dan ceria. Kini, wanita itu tampak kurus kering, wajahnya pucat pasi, bibirnya pecah-pecah, dan kakinya membengkak mengerikan dengan posisi tulang yang bengkok tidak wajar. Dirga berlutut di samping tubuh Amira. Ia melepas jaketnya dan menyelimuti tubuh ringkih itu. Tangannya yang biasa memegang senjata kini gemetar saat menyentuh pipi adik angkatnya. Amira membuka matanya sedikit, pandangannya kabur karena demam tinggi, namun ia mengenali aroma parfum maskulin yang familiar itu. Bibirnya bergerak tanpa suara memanggil nama Dirga. Tanpa banyak bicara, Dirga mengangkat tubuh Amira dengan sangat hati-hati, seolah sedang membawa kaca yang retak. Tim medis lapangan yang ikut serta langsung memasang infus darurat dan menyuntikkan obat penahan rasa sakit dosis tinggi. Amira aman sekarang, tetapi misi Dirga belum selesai. Ia menatap gudang itu sekali lagi, tempat di mana adiknya disiksa. Ia ingin menghabisi Fajar saat itu juga, tetapi Amira meminta pembalasan yang lebih menyakitkan daripada sekadar kematian. Ia harus membuat mereka merasa menang sebelum menjatuhkan mereka ke dasar neraka. Sesuai rencana, tim Dirga mulai menata skenario. Mereka menempatkan beberapa barang bukti palsu yang akan mengarahkan dugaan pada kecelakaan akibat korsleting listrik. Sebuah manekin medis yang terbuat dari bahan organik yang menyerupai daging manusia ditempatkan di posisi Amira berbaring tadi, lengkap dengan sisa potongan pakaian yang sama persis dengan yang dikenakan Amira. Setelah Amira dibawa masuk ke dalam van medis yang menunggu di luar, salah satu anggota tim menyiramkan cairan kimia khusus yang mudah terbakar namun tidak berbau menyengat di beberapa titik gudang. Dirga menyalakan pemantik api, menatap nyala kecil itu dengan dingin, lalu melemparnya ke tumpukan kardus. Api menyambar dengan cepat, melahap isi gudang dengan rakus. Tim itu mundur dan menghilang ke dalam kegelapan malam secepat kedatangan mereka, meninggalkan api yang mulai membesar dan akan menjadi awal dari mimpi buruk Fajar, meski pria itu belum menyadarinya. Menjelang subuh, api sudah membumbung tinggi melalap seluruh struktur gudang kayu tersebut. Tetangga sekitar yang terbangun karena bau asap dan cahaya merah yang menerangi langit mulai berteriak panik. Sirene pemadam kebakaran meraung-raung memecah keheningan pagi. Fajar dan Ibu Hilma terbangun dengan kaget, batuk-batuk karena asap yang mulai masuk ke rumah utama. Mereka berlari keluar dengan wajah panik yang asli, karena mereka takut api akan merambat ke rumah mewah mereka. Di halaman belakang, petugas pemadam kebakaran sedang berjibaku memadamkan sisa-sisa api. Fajar berdiri mematung menatap puing-puing gudang yang sudah menjadi arang. Di dalam hatinya, ada perasaan aneh yang campur aduk. Ia tahu Amira ada di dalam sana. Jika gudang itu habis terbakar, artinya Amira juga habis. Seorang petugas pemadam kebakaran menghampiri Fajar dengan wajah prihatin. Ia menyampaikan kabar yang sudah dinantikan sekaligus ditakuti Fajar. Petugas itu mengatakan bahwa mereka menemukan sisa-sisa jasad yang hangus terbakar di dalam reruntuhan, kondisinya sangat mengenaskan dan sulit dikenali.
namun diduga kuat itu adalah korban yang terperangkap. Mendengar itu, Ibu Hilmah langsung menjerit histeris. Ia bukan menangisi kematian Amira, melainkan sedang memulai akting terbaiknya di depan para tetangga yang mulai berkumpul. Ia menangis sambil menyebut nama Amira, mengatakan betapa sedihnya ia kehilangan menantu kesayangannya. Fajar pun ikut bersandiwara. Ia berlutut di tanah, menutupi wajahnya dengan tangan, bahunya terguncang-guncang seolah menangis hebat. Padahal di balik telapak tangannya, bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Masalahnya sudah selesai. Istrinya yang menyebalkan sudah lenyap, dan sekarang seluruh aset rumah dan tabungan akan jatuh ke tangannya tanpa ada yang bisa menggugat. Pagi itu diwarnai dengan air mata palsu dan kepulan asap hitam, menandai kematian Amira dan kelahiran monster yang sesungguhnya dalam diri Fajar. 6 bulan telah berlalu sejak tragedi kebakaran yang menewaskan Amira. Waktu setengah tahun itu seolah menjadi masa keemasan bagi Fajar dan Ibu Hilmah. Uang asuransi jiwa Amira, yang entah bagaimana bisa cair dengan sangat cepat dan nominalnya jauh lebih besar dari yang Fajar duga, kini telah mengubah gaya hidup mereka secara drastis. Rumah minimalis yang dulu sederhana kini telah direnovasi menjadi norak dengan pilar-pilar emas imitasi dan patung-patung marmer di halaman depan. Fajar telah membeli mobil sedan sport keluaran terbaru berwarna merah menyala yang selalu ia parkir di depan rumah agar semua tetangga bisa melihatnya. Penampilannya pun berubah. Ia kini selalu mengenakan setelan jas bermerek, jam tangan mewah yang berkilau, dan rambut yang ditata klimis. Ia berjalan dengan dagu terangkat tinggi, merasa seolah dunia berada di genggamannya. Ibu Hilmah pun tidak mau kalah. Wanita tua itu kini tampak seperti toko emas berjalan. Gelang keroncong memenuhi kedua lengannya, kalung emas sebesar rantai kapal melingkar di lehernya, dan jari-jarinya penuh dengan cincin permata berbagai warna. Setiap hari kerjanya hanya berbelanja di mal, arisan dengan sosialita palsu, dan memamerkan kekayaannya pada siapa saja yang mau melihat. Rara dan Sinta, kedua adik Fajar, juga ikut menumpang hidup dan menikmati kemewahan itu. Mereka sering mengadakan pesta di rumah, mengundang teman-teman mereka untuk mabuk-mabukan dan berfoya-foya. Mereka benar-benar lupa bahwa semua kemewahan yang mereka nikmati itu berasal dari darah dan nyawa wanita yang dulu mereka siksa. Mereka merasa di atas angin, merasa tidak tersentuh hukum, dan meyakini bahwa nasib baik akan selamanya memihak mereka. Namun, di balik kegelapan yang mereka lupakan, Amira sedang menjalani metamorfosis yang menyakitkan namun menguatkan. Selama 6 bulan ini, Amira disembunyikan di sebuah fasilitas rehabilitasi medis milik keluarga Bratadikara di luar negeri. Kakinya yang hancur dioperasi oleh ahli bedah tulang terbaik dunia. Proses penyembuhannya sangat menyiksa. Amira harus menjalani terapi fisik setiap hari, belajar berjalan kembali langkah demi langkah dengan menahan rasa sakit yang luar biasa. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, bayangan wajah Fajar yang memukul kakinya dan tawa Ibu Hilmah saat ia dikurung di gudang menjadi bahan bakar yang membakar semangatnya. Ia tidak hanya menyembuhkan fisiknya, tetapi juga mengubah total penampilannya. Wajahnya yang dulu polos dan sering menunduk kini dipoles dengan perawatan kulit kelas atas dan tata rias yang tegas. Gaya busananya berubah menjadi elegan, modis, dan mengintimidasi. Ia bukan lagi Amira si itik buruk rupa yang lemah. Ia kini terlahir kembali sebagai Nyonya Mira, seorang investor properti dingin yang memiliki kekayaan tak terbatas. Roda nasib mulai berputar kembali ke arah Fajar saat perusahaan tempatnya bekerja, sebuah firma konstruksi menengah, dikabarkan sedang diambang kebangkrutan karena salah urus manajemen. Desas-desus mengatakan bahwa perusahaan itu akan diakuisisi oleh sebuah grup investasi raksasa bernama Phoenix Holdings. Fajar awalnya panik, takut kehilangan jabatannya sebagai manajer yang baru saja ia dapatkan, hasil menyogok atasan dengan uang asuransi Amira. Namun, kabar lanjutan menyebutkan bahwa pemilik baru perusahaan akan mempertahankan karyawan lama dan bahkan memberikan bonus besar bagi manajer yang berprestasi. Kepercayaan diri Fajar yang melambung tinggi membuatnya yakin bahwa ia akan menjadi anak emas pemilik baru tersebut. Ia mempersiapkan presentasi terbaiknya, memakai jas termahalnya, dan menyemprotkan parfum berlebihan di hari pertemuan perdana dengan sang investor baru. Hari itu tiba, suasana kantor terasa tegang. Semua karyawan berbaris rapi, menunduk takut saat rombongan pemilik baru tiba. Fajar berdiri di barisan paling depan direksi, tersenyum percaya diri. Pintu ruang rapat besar terbuka. Masuklah beberapa pengawal berbadan tegap, diikuti oleh asisten pribadi, dan terakhir, sosok utama yang ditunggu-tunggu. Seorang wanita dengan postur tinggi semampai melangkah masuk. Ia mengenakan setelan blazer putih gading yang membalut tubuhnya dengan sempurna, dipadukan dengan hijab sutra berwarna emas yang senada. Kacamata hitam besar menutupi sebagian wajahnya,
Namun aura kekuasaan yang memancar darinya begitu kuat, hingga membuat udara di ruangan itu terasa membeku. Suara ketukan sepatu hak tingginya menggema di lantai marmer. Tuk, 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 seolah menghitung mundur sisa waktu kejayaan Fajar. Wanita itu duduk di kursi utama di ujung meja panjang, membelakangi jendela besar yang menampilkan pemandangan kota. Ia belum melepas kacamata hitamnya. Fajar, yang duduk tepat di seberangnya, merasa ada sesuatu yang aneh. Postur tubuh wanita itu, cara ia meletakkan tangannya di atas meja, terasa sangat familiar. Namun otaknya menolak untuk mempercayai apa yang ia lihat. Asisten wanita itu membuka pertemuan, memperkenalkan pimpinan baru Phoenix Holding sebagai Nyonya Mira, seorang triliuner muda yang baru saja kembali dari Eropa. Jantung Fajar berdesir mendengar nama itu. Mira? Mirip sekali dengan nama mendiang istrinya. Tapi tidak mungkin, pikir Fajar. Amira sudah jadi abu, ia melihat sendiri jenazahnya diangkat petugas. Pak Fajar. Suara wanita itu memecah lamunan Fajar. Suaranya jernih, tegas, dan dingin sedingin es kutub. Itu bukan suara Amira yang lembut dan sering bergetar takut. Ini adalah suara seorang ratu yang sedang memberi titah. Saya dengar Anda adalah manajer yang paling ambisius di sini. Saya sudah membaca laporan keuangan divisi Anda. Sangat menarik. Fajar menelan ludah, keringat dingin mulai merembes di pelipisnya. Ia berdiri dengan gugup, berusaha mempertahankan senyumnya. Terima kasih, Bu Mira. Saya selalu memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Perlahan, wanita itu mengangkat tangannya dan melepas kacamata hitamnya. Ia menatap lurus ke manik mata Fajar. Detik itu juga, dunia Fajar serasa runtuh. Wajah itu, mata itu, hidung itu, semuanya adalah milik Amira. Namun, tidak ada kehangatan di sana. Tatapan mata itu kosong, gelap, dan tajam seperti mata pisau bedah yang siap menguliti. Fajar terhuyung ke belakang, kakinya lemas hingga ia nyaris jatuh dari kursinya. Amira, desisnya tak percaya, suaranya tercekat di tenggorokan. Wajahnya memucat seperti mayat. Wanita itu tidak berkedip. Bibirnya yang memerah menyunggingkan senyum tipis yang mengerikan, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Amira, tanyanya dengan nada mengejek yang halus. Maaf, Pak Fajar. Saya rasa Anda salah orang. Nama saya Mira Bratadikara. Saya dengar istri Anda meninggal dalam kebakaran tragis 6 bulan lalu karena kelalaian instalasi listrik, atau begitulah laporan polisinya. Kata-kata itu diucapkan dengan penekanan yang penuh arti, seolah ia tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Fajar gemetar hebat. Otaknya berputar kacau. Logikanya mengatakan Amira sudah mati, tapi instingnya berteriak bahwa wanita di depannya adalah mimpi buruk yang bangkit dari kubur. Nah, Pak Fajar, lanjut Nyonya Mira sambil membuka berkas tebal di hadapannya, mengabaikan keterkejutan Fajar yang kini menjadi tontonan direksi lain. Mulai hari ini, hidup dan mati karir Anda ada di tangan saya. Kita punya banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan. Saya harap, kaki Anda cukup kuat untuk berlari mengejar target saya, tidak seperti kaki mendiang istri Anda yang malang itu. Kalimat penutup itu menghantam dada Fajar dengan telak. Itu bukan kebetulan. Wanita ini tahu tentang kaki Amira. Fajar menatap horor ke arah Nyonya Mira, yang kini kembali memasang kacamata hitamnya dan memberi isyarat agar rapat dimulai. Fajar sadar, ia tidak sedang berhadapan dengan hantu. Ia sedang berhadapan dengan iblis yang jauh lebih menakutkan daripada dirinya sendiri, dan permainan balas dendam baru saja dimulai di atas meja rapat itu. Kehidupan Fajar yang semula terasa di atas awan kini berubah drastis menjadi neraka duniawi sejak kedatangan Nyonya Mira di perusahaan. Kantor yang dulunya adalah tempat Fajar memamerkan kekuasaannya sebagai manajer, kini berubah menjadi penjara penyiksaan mental. Nyonya Mira tidak langsung memecat Fajar. Wanita itu justru melakukan hal yang jauh lebih kejam. Ia memberikan beban kerja yang tidak masuk akal kepada Fajar. Setiap pagi, tumpukan berkas setebal batu bata sudah menunggu di meja Fajar, berisi data-data proyek lama yang harus diaudit ulang secara manual. Nyonya Mira beralasan bahwa ia ingin memeriksa integritas Fajar, namun Fajar tahu ini adalah permainan untuk mematahkan kewarasannya. Fajar dipaksa bekerja lembur setiap hari hingga lewat tengah malam. Matanya kini dikelilingi lingkaran hitam, wajahnya kusam, dan berat badannya turun drastis karena stres. Setiap kali Fajar mencoba protes atau meminta keringanan, Nyonya Mira hanya akan menatapnya dengan sorot mata dingin yang membuat nyali Fajar menciut. Wanita itu sering melontarkan kalimat-kalimat sindiran yang terdengar ambigu namun menusuk tepat di jantung rahasia Fajar. Suatu sore, saat Fajar menyerahkan laporan dengan tangan gemetar karena kurang tidur, Nyonya Mira berkomentar sambil memutar-mutar pena mahalnya.
Ia berkata bahwa bekerja keras sampai tulang terasa remuk itu masih lebih baik daripada dikurung di tempat gelap tanpa makanan. Fajar tersentak mendengar kalimat itu. Keringat dingin mengucur di punggungnya. Ia ingin bertanya apa maksud ucapan bosnya itu, tetapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menunduk dan kembali ke mejanya seperti anjing yang ketakutan, dihantui oleh rasa paranoid bahwa Nyonya Mira tahu segalanya. Sementara Fajar tersiksa di kantor, keadaan di rumah mewah mereka pun tidak kalah mencekam. Ibu Hilmah, yang awalnya menikmati hidup sebagai nyonya besar, mulai merasakan gangguan-gangguan aneh yang menggerogoti kewarasannya. Teror itu dimulai dari hal-hal kecil. Ibu Hilmah sering merasa diawasi saat sedang sendirian di rumah. Sudut matanya sering menangkap bayangan orang lewat, namun saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia mulai sering kehilangan barang-barang, tetapi anehnya, hanya barang-barang curian milik Amira yang hilang. Cincin berlian yang ia ambil dari brankas Amira tiba-tiba lenyap dari laci meja riasnya, dan sebagai gantinya, ia menemukan bangkai tikus yang sudah membusuk di sana. Ibu Hilmah menjerit histeris saat menemukannya, membuat pembantu barunya lari ketakutan. Puncak teror bagi Ibu Hilmah terjadi pada suatu malam hujan deras. Fajar belum pulang karena masih disandra pekerjaan oleh Nyonya Mira. Ibu Hilmah tidur sendirian di kamarnya yang luas. Ia mengenakan kalung emas putih bermata zamrud milik Amira, perhiasan yang paling ia sukai dan hampir tidak pernah ia lepas. Di tengah malam, Ibu Hilmah terbangun karena merasa ada sesuatu yang dingin dan licin melingkar di lehernya. Ia pikir itu hanya rantai kalungnya yang terkena AC, jadi ia mencoba merabanya. Namun, tekstur yang ia sentuh bukan logam, melainkan kulit bersisik yang bergerak perlahan. Mata Ibu Hilmah terbelalak dalam kegelapan. Ia meraba lehernya lagi dan merasakan benda itu mendesis. Dengan panik, ia menyalakan lampu tidur. Betapa terkejutnya ia saat melihat bahwa yang melingkar di lehernya bukan kalung emas, melainkan seekor ular sawah kecil yang sedang melilit lehernya. Ibu Hilmah menjerit sekuat tenaga, melempar ular itu ke lantai, dan berlari keluar kamar sambil menangis meraung-raung. Rara dan Sinta yang tidur di kamar sebelah terbangun kaget, dan segera menghampiri ibunya. Saat mereka memeriksa kamar Ibu Hilmah, ular itu sudah tidak ada. Yang ada di lantai hanyalah kalung emas putih itu, tergeletak begitu saja. Anak-anaknya berusaha menenangkan Ibu Hilmah, mengatakan bahwa ibunya mungkin hanya bermimpi buruk atau berhalusinasi karena faktor usia. Namun Ibu Hilmah bersikeras bahwa itu nyata. Ia merasakan sisik dingin itu di kulitnya. Sejak malam itu, Ibu Hilmah tidak berani tidur dalam keadaan gelap. Ia menjadi paranoid, sering bergumam sendiri, dan wajahnya yang dulu sombong kini terlihat layu dan ketakutan. Teror psikologis itu mencapai klimaksnya 2 hari kemudian. Siang itu rumah sepi karena Rara dan Sinta pergi berbelanja. Ibu Hilmah baru saja selesai mandi dan berdiri di depan cermin besar di kamarnya untuk menyisir rambut. Saat ia menatap pantulan dirinya di cermin, matanya menangkap tulisan berwarna merah darah yang tergores di kaca cermin di belakangnya. Tulisan itu berbunyi, "Kau menikmati harta orang mati, Bu." Tulisan itu tampak menetes-netes seolah ditulis dengan darah segar. Jantung Ibu Hilmah serasa berhenti berdetak. Napasnya sesak. Bayangan wajah Amira yang menangis saat diseret ke gudang tiba-tiba muncul di kepalanya. Rasa bersalah yang selama ini ia kubur dalam-dalam kini bangkit menjadi monster yang mencekik lehernya. Dadanya terasa nyeri hebat, pandangannya kabur, dan ia pun ambruk ke lantai tak sadarkan diri. Sore harinya, Fajar pulang dan menemukan ibunya tergeletak di lantai kamar dengan mulut berbusa. Ia panik setengah mati dan segera melarikan Ibu Hilmah ke rumah sakit. Dokter mendiagnosis Ibu Hilmah terkena serangan jantung ringan akibat stres berat dan kaget yang berlebihan. Meskipun nyawanya tertolong, Ibu Hilmah harus menjalani perawatan intensif. Saat sadar, Ibu Hilmah terus meracau tentang hantu Amira yang datang menuntut balas. Ia memegang tangan Fajar erat-erat, memohon agar mereka pindah dari rumah itu dan membuang semua barang milik Amira. Namun Fajar, yang rasionalitasnya sudah tertutup oleh keserakahan dan utang gaya hidup, menolak percaya. Ia menganggap ibunya hanya sedang sakit pikiran. Fajar justru marah, karena merasa masalah bertambah lagi di saat ia sedang pusing menghadapi tekanan dari Nyonya Mira. Ia tidak sadar, jaring laba-laba yang ditenun Amira dan Dirga sudah melilit leher mereka semakin erat, menunggu waktu yang tepat untuk sentakan terakhir. Seminggu setelah Ibu Hilmah keluar dari rumah sakit, sebuah undangan eksklusif datang ke meja kerja Fajar. Undangan itu berlapis bludru hitam dengan tulisan tinta emas yang elegan. Itu adalah undangan untuk menghadiri gala dinner tahunan Phoenix Holdings. Di dalam undangan itu tertera jelas, kepada Bapak Fajar beserta keluarga. Fajar yang membacanya merasa seolah mendapat angin segar di tengah gurun pasir.
Ia berpikir bahwa ini adalah tanda Nyonya Mira mulai melunak padanya. Mungkin kerja kerasnya selama ini membuahkan hasil. Atau mungkin Nyonya Mira ingin memperkenalkan dirinya sebagai salah satu manajer andalan kepada para investor lain. Kesombongan Fajar kembali muncul. Ia melupakan teror-teror kecil yang terjadi belakangan ini dan fokus pada kesempatan untuk pamer. Fajar segera memberitahu keluarganya. Rara dan Sinta bersorak kegirangan. Bagi mereka, ini adalah kesempatan untuk masuk ke lingkaran sosialita kelas atas dan mungkin menggaet pria kaya. Ibu Hilmah, meski masih lemah dan paranoid, dipaksa Fajar untuk ikut. Fajar beralasan bahwa ketidakhadiran ibunya bisa dianggap tidak menghormati bos besarnya. Demi penampilan sempurna di pesta itu, Fajar nekat menggunakan kartu kredit kantor, yang aksesnya belum dicabut, untuk menyewa gaun-gaun malam desainer terkenal dan jas mahal untuk dirinya sendiri. Mereka ingin terlihat seperti keluarga bangsawan, padahal sejatinya mereka hanyalah parasit yang berbalut sutra. Malam pesta tiba. Ballroom Hotel Bintang 5 itu disulap menjadi tempat yang sangat mewah dengan lampu kristal raksasa dan dekorasi bunga-bunga segar yang didatangkan dari luar negeri. Tamu-tamu undangan yang hadir adalah para konglomerat, pejabat, dan selebriti papan atas. Ketika Fajar dan keluarganya melangkah masuk, mereka berjalan dengan dagu terangkat tinggi. Rara dan Sinta sibuk mengambil swafoto di setiap sudut. Sementara Ibu Hilmah berusaha tersenyum kaku sambil memamerkan perhiasan, yang sebagian besar palsu karena yang asli sudah hilang atau dijual. Mereka tidak menyadari tatapan-tatapan aneh dari beberapa tamu yang berbisik-bisik saat melihat mereka. Fajar merasa dirinya adalah raja malam itu. Ia menyapa beberapa rekan kerja dengan nada angkuh, membanggakan bahwa ia diundang secara khusus oleh pemilik perusahaan. Acara dimulai dengan makan malam mewah. Fajar dan keluarganya makan dengan lahap, seolah takut makanan itu akan lari. Etika makan mereka yang buruk terlihat kontras dengan tamu-tamu lain yang anggun. Tak lama kemudian, lampu ruangan diredupkan. Pembawa acara naik ke panggung dan mengumumkan bahwa acara puncak akan segera dimulai. Presentasi visi misi baru Phoenix Holdings oleh Nyonya Mira, sekaligus pemutaran video profil perusahaan. Fajar bertepuk tangan paling keras, berharap Nyonya Mira melihat antusiasmenya dari atas panggung. Nyonya Mira naik ke podium. Ia mengenakan gaun malam panjang berwarna merah darah yang sangat memukau, dipadukan dengan hijab hitam yang dihiasi bros berlian. Ia berdiri di sana, menatap seluruh hadirin dengan senyum misterius. Matanya berhenti tepat di meja bundar tempat Fajar dan keluarganya duduk. Tatapan itu begitu tajam hingga membuat Ibu Hilmah kembali gemetar ketakutan. "Selamat malam, hadirin sekalian," ucap Nyonya Mira, suaranya menggema jernih. "Malam ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda semua fondasi dari perusahaan ini. Fondasi yang dibangun di atas kejujuran dan keadilan. Namun sebelum itu, mari kita saksikan sebuah kisah nyata tentang pengkhianatan yang terjadi tepat di lingkungan kita." Fajar mengerutkan kening. Kisah pengkhianatan? Ia pikir ini video tentang proyek konstruksi. Layar LED raksasa di belakang panggung menyala. Namun, yang muncul bukanlah grafik saham atau video gedung bertingkat. Gambar yang muncul berwarna hitam putih, sedikit buram namun cukup jelas untuk dikenali. Itu adalah rekaman CCTV kamar tidur. Jantung Fajar berhenti berdetak saat melihat tanggal yang tertera di pojok video. Tanggal kejadian pencurian itu. Di layar raksasa itu, di hadapan ratusan orang penting, terlihat jelas sosok Ibu Hilmah yang masuk ke kamar, membuka brankas, dan mencuri uang. Seluruh tamu undangan terkesiap kaget. Suara bisik-bisik mulai terdengar riuh. Belum sempat Fajar bereaksi, video berganti. Kali ini menampilkan Fajar yang masuk ke kamar, tertawa melihat ibunya mencuri, dan ikut mengambil bagian. Suara percakapan mereka terdengar jelas melalui pengeras suara ballroom yang canggih. "Ambil saja Bu, Amira itu bodoh." Wajah Fajar pucat pasi, darah seolah terkuras habis dari tubuhnya. Rara dan Sinta menutup mulut mereka dengan tangan, malu setengah mati. Ibu Hilmah mematung di kursinya, matanya melotot tak percaya aibnya dipertontonkan sedemikian rupa. Tapi mimpi buruk itu belum selesai. Video berlanjut ke adegan yang paling brutal. Adegan saat Fajar memukul kaki Amira dengan tongkat besi. Bunyi kerak tulang patah terdengar menggelegar di seluruh ruangan, diikuti jeritan kesakitan Amira yang menyayat hati. Keheningan yang mencekam melanda ballroom. Semua mata kini tertuju pada meja Fajar dengan tatapan jijik dan marah. Para tamu undangan, yang rata-rata adalah orang berpendidikan, merasa mual melihat kekejaman itu. Nyonya Mira di atas panggung menunjuk ke arah Fajar dengan telunjuknya. "Itulah wajah asli manajer yang kalian banggakan. Seorang anak yang mencuri dari istrinya, dan seorang suami yang mematahkan kaki wanitanya sendiri demi harta." Fajar tidak tahan lagi.
Ia merasa seperti ditelanjangi di depan umum. Panik menguasai dirinya. Ia mendorong kursinya hingga terjungkal dan mencoba lari menuju pintu keluar. Ini bohong. Ini rekayasa. Teriaknya histeris, berusaha menyangkal bukti yang sudah sangat jelas. Ia berlari sekuat tenaga, menabrak pelayan yang membawa nampan minuman hingga gelas-gelas pecah berantakan. Namun, pelariannya sia-sia. Di dekat pintu keluar, Tuan Dirga sudah berdiri menunggunya dengan wajah dingin tanpa ekspresi. Saat Fajar mencoba menerobos, Dirga dengan gerakan santai namun terukur menjulurkan kakinya. Fajar tersandung keras, tubuhnya melayang dan jatuh menghantam lantai marmer dengan posisi yang sangat tidak nyaman. Wajahnya mencium lantai, dan ia mengerang kesakitan. Sebelum ia sempat bangun, sepatu pantofel mengkilap milik Dirga sudah menginjak punggung tangannya, menahannya tetap di tanah. Di saat yang sama, beberapa pria berseragam polisi yang sejak tadi menyamar sebagai tamu undangan mulai bergerak maju, mengepung meja tempat Ibu Hilmah, Rara, dan Sinta yang sedang menangis ketakutan. Pesta kemewahan yang mereka impikan kini berubah menjadi panggung eksekusi sosial bagi keluarga itu. Suasana di dalam ballroom Hotel Bintang 5 yang semula penuh dengan denting gelas kristal dan tawa sopan para elit kini, berubah menjadi hening yang mencekam, seolah udara di ruangan itu tersedot habis. Ratusan pasang mata tertuju pada satu titik di dekat pintu keluar, di mana Fajar terkapar di lantai marmer yang dingin dengan wajah mencium debu. Kaki Tuan Dirga yang berbalut sepatu kulit mengkilap menekan punggung tangan Fajar dengan kekuatan yang terukur namun melumpuhkan, membuat pria itu tidak bisa bangkit apalagi melarikan diri. Di layar raksasa di panggung utama, video kekejaman Fajar yang mematahkan kaki Amira baru saja selesai diputar, meninggalkan bayangan mengerikan di benak setiap orang yang menyaksikannya. Tidak ada lagi tepuk tangan, tidak ada lagi kekaguman. Yang tersisa hanyalah tatapan jijik, bisikan mencemooh, dan penghakiman sosial yang jauh lebih menyakitkan daripada hukuman fisik manapun. Fajar merasakan jantungnya memukul-mukul rongga dadanya dengan liar, napasnya memburu, dan keringat dingin membasahi kemeja mahalnya yang kini kusut. Ia ingin menghilang, ia ingin bumi menelannya saat itu juga, namun kenyataan memaksanya untuk tetap di sana, menjadi tontonan kehinaan bagi orang-orang yang selama ini ingin ia saingi. Di atas panggung yang bermandikan cahaya sorot, Nyonya Mira perlahan melangkah turun dari podium. Setiap langkah kakinya yang menapaki anak tangga terdengar tegas dan berirama, tuk, 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 menggema di tengah keheningan ruangan layaknya lonceng kematian bagi Fajar. Wanita itu berjalan membelah kerumunan tamu yang secara otomatis menyisih memberinya jalan, seolah ia adalah ratu yang sedang berjalan menuju tempat eksekusi. Wajahnya datar tanpa ekspresi, namun matanya menyala dengan api dendam yang telah ia jaga agar tetap membara selama 6 bulan terakhir. Saat ia sampai di hadapan Fajar yang masih ditahan oleh Dirga, Nyonya Mira berhenti. Ia menatap ke bawah, melihat sosok laki-laki yang dulu pernah ia cintai sepenuh hati. Laki-laki yang demi dirinya ia rela membuang nama besar keluarganya, kini tampak tak lebih berharga dari serangga yang siap diinjak. Fajar mendongak dengan susah payah, matanya bertemu dengan mata Nyonya Mira. Dalam jarak sedekat ini, ia tidak bisa lagi menyangkal kebenaran yang ada di depan matanya. Di balik riasan tegas dan busana mewahnya, ia melihat Amira. Istrinya yang ia kira sudah mati terbakar. Bibir Fajar bergetar hebat, otaknya berusaha mencari kata-kata untuk menyelamatkan diri, namun yang keluar hanyalah racauan putus asa. Ia memanggil nama Amira dengan suara serak, mencoba memanipulasi situasi dengan berpura-pura menjadi korban keadaan atau suami yang hilaf. Ia merintih mengatakan bahwa ia menyesal, bahwa ia melakukan itu karena tekanan ibunya, bahwa ia sebenarnya sangat mencintai Amira dan merindukannya setiap hari. Fajar bahkan mencoba menggapai ujung gaun Amira dengan tangannya yang bebas, berharap sentuhan itu bisa meluluhkan hati wanita yang dulu begitu lembut dan pemaaf itu. Namun, Amira bukan lagi wanita bodoh yang bisa luluh dengan air mata buaya. Ia menepis tangan Fajar dengan ujung sepatunya, sebuah gerakan penolakan yang sangat kasar dan menghina. Amira mengambil mikrofon yang masih ia genggam, lalu berbicara dengan suara lantang yang didengar oleh seluruh tamu undangan, termasuk polisi yang kini sudah mengepung ruangan. Amira mendeklarasikan di hadapan dunia, bahwa wanita bernama Amira yang penurut dan lemah itu sudah mati pada malam ia dikunci di gudang. Wanita yang berdiri di hadapan mereka sekarang adalah Mira Bratadikara, pewaris sah kekayaan keluarga yang selama ini disembunyikan, dan ia kembali untuk menuntut keadilan. Pengakuan itu membuat gempar seluruh ruangan. Tamu-tamu undangan yang mengenal nama besar Bratadikara ternganga tak percaya. Mereka menyadari betapa bodohnya Fajar telah menyanyiakan istri yang sebenarnya memiliki segalanya, hanya demi keserakahan sesaat yang nilainya tidak seberapa. Amira kemudian menatap tajam ke arah meja bundar di mana Ibu Hilmah, Rara, dan Sinta duduk gemetar dikelilingi petugas keamanan. Ibu Hilmah tampak seperti orang yang kehilangan nyawanya, wajahnya pucat pasi, mulutnya terkunci rapat,
dan air mata ketakutan mengalir deras membasahi pipinya yang keriput. Rara dan Sinta, yang biasanya sombong dan cerewet, kini menangis sesenggukan sambil saling menyalahkan. Amira berbicara kepada mereka melalui pengeras suara, mengingatkan tentang perhiasan yang mereka curi, tentang makanan enak yang mereka nikmati sementara ia kelaparan di gudang, dan tentang tawa mereka di atas penderitaannya. Amira mengatakan bahwa pesta malam ini memang dirancang khusus untuk mereka. Sebuah panggung perpisahan sebelum mereka memasuki dunia baru di balik jeruji besi. Tiba-tiba, Fajar yang merasa terpojok dan malu luar biasa, kehilangan akal sehatnya. Ia berteriak histeris menyalahkan Amira. Ia menuduh Amira menjebaknya, mengatakan bahwa istri yang baik tidak akan mempermalukan suaminya di depan umum seperti ini. Ia bahkan mencoba bangkit dengan tenaga yang tersisa untuk menyerang Amira, didorong oleh amarah dan keputusasaan. Namun, Tuan Dirga sudah siap. Dengan gerakan yang sangat cepat dan terlatih, Dirga menendang kaki kanan Fajar tepat di bagian tulang keringnya, titik yang sama persis di mana Fajar dulu memukul kaki Amira dengan tongkat besi. Krak! Bunyi patahan tulang yang mengerikan terdengar sangat jelas, bahkan tanpa bantuan mikrofon. Fajar menjerit melengking, suaranya memenuhi ballroom yang megah itu, sebuah jeritan kesakitan murni yang membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Fajar ambruk kembali ke lantai, memegangi kakinya yang kini bengkok. Rasa sakit yang luar biasa langsung menghantam sarafnya, membuatnya berguling-guling di lantai marmer. Karma telah dibayar tunai. Di tempat yang sama ia pernah menyiksa istrinya. Kini ia merasakan sakit yang sama, disaksikan oleh ratusan orang. Namun bedanya tidak ada satupun orang yang menaruh belas kasihan padanya. Amira menatap Fajar yang menggeliat kesakitan dengan tatapan dingin, tidak ada kepuasan sadis di matanya, hanya rasa lega bahwa timbangan keadilan kini telah seimbang. Ia berbisik pelan, namun cukup jelas untuk didengar Fajar, mengatakan bahwa rasa sakit itu belum seberapa dibandingkan sakit hati yang ia rasakan saat dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Polisi berseragam lengkap kemudian merangsek maju. Mereka memborgol tangan Fajar yang masih meronta kesakitan. Petugas medis kepolisian memberikan pertolongan pertama ala kadarnya, hanya sekadar untuk memastikan ia bisa dibawa ke kantor polisi. Di sisi lain ruangan, Ibu Hilmah menjerit histeris saat polisi wanita memborgol tangannya. Ia meronta-ronta, berteriak memanggil nama anaknya, memohon ampun pada Amira, bahkan berpura-pura pingsan. Namun polisi tidak peduli. Bukti video CCTV dan kesaksian Amira serta hasil penyidikan tim Dirga sudah lebih dari cukup untuk menjerat mereka dengan pasal berlapis. Pencurian pemberatan, penggelapan, penipuan, hingga percobaan pembunuhan berencana. Rara dan Sinta pun digelandang keluar. Wajah mereka ditutupi rambut untuk menghindari kilatan kamera wartawan yang tiba-tiba sudah menunggu di lobi hotel. Malam itu berakhir dengan pemandangan yang sangat kontras. Di satu sisi, keluarga Fajar diseret keluar seperti kriminal kelas teri, diiringi cemoohan dan tatapan hina dari masyarakat kelas atas. Di sisi lain, Amira berdiri tegak di tengah ruangan, dikelilingi oleh rekan-rekan bisnis yang kini menatapnya dengan rasa hormat dan segan. Ia bukan lagi korban. Ia adalah penyintas yang menang. Tuan Dirga berdiri di sampingnya, menjadi pelindung setia yang memastikan tidak ada lagi yang berani menyentuh adiknya. Saat pintu ballroom tertutup di belakang punggung Fajar yang diseret pergi, Amira menarik napas panjang. Udara malam itu terasa sangat segar, bebas dari bau kemunafikan dan pengkhianatan yang selama ini menyesakkan dadanya. Babak kehidupan lamanya telah resmi ditutup dengan palu penghakiman yang ia ketukkan sendiri malam itu. Bulan berganti bulan, dan musim pun berganti. Namun bagi Fajar, waktu seolah berhenti di dalam sel penjara yang lembab dan berbau pesing itu. Hukuman yang dijatuhkan hakim kepadanya tidak main-main. Ia divonis 15 tahun penjara atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana, kekerasan dalam rumah tangga berat, dan penggelapan dana perusahaan. Namun, hukuman penjara fisik hanyalah sebagian kecil dari neraka yang harus ia jalani. Siksaan yang sesungguhnya berasal dari tubuhnya sendiri. Kaki kanannya, yang patah akibat tendangan Tuan Dirga di malam pesta itu, tidak pernah sembuh dengan sempurna. Di dalam penjara, fasilitas kesehatan sangat minim. Luka bekas patahan itu mengalami infeksi parah karena lingkungan sel yang kotor dan kurangnya perawatan higienis. Fajar seringkali mengerang kesakitan di malam hari, membuat teman-teman satu selnya marah dan memukulinya agar diam. Ia yang dulu sombong dan selalu tampil klimis, kini kurus kering, kotor, dan menjadi bulan-bulanan narapidana lain. Statusnya sebagai suami yang menyiksa istri membuatnya berada di kasta terendah dalam hierarki penjara. Ia sering disuruh memijat kaki kepala geng, mencuci baju napi lain, bahkan memakan sisa makanan yang sudah jatuh ke lantai. Harga dirinya hancur lebur. Puncaknya adalah ketika infeksi di kakinya menyebar menjadi gangren. Dokter penjara, yang bekerja seadanya,
memutuskan bahwa kakinya harus diamputasi di bawah lutut untuk menyelamatkan nyawanya. Fajar meraung menangis saat mendengar vonis itu, teringat bagaimana dulu ia dengan kejam mematahkan kaki Amira tanpa belas kasihan. Kini, ia harus kehilangan kakinya sendiri selamanya. Setelah operasi, Fajar menjadi penyandang disabilitas di dalam penjara yang keras. Tanpa kaki yang utuh, ia semakin sulit bergerak, semakin sering dianiaya, dan hidup dalam penyesalan yang tidak berujung. Setiap kali ia melihat tunggul kakinya, bayangan wajah Amira selalu muncul menghantui, mengingatkannya bahwa ini adalah hasil tanamannya sendiri. Sementara itu, nasib Ibu Hilmah tidak kalah tragisnya. Wanita tua yang dulu gemar bicara pedas dan memfitnah orang itu kini terkunci dalam kesunyian abadi. Beberapa minggu setelah dijebloskan ke penjara wanita, Ibu Hilmah mengalami serangan stroke berat yang melumpuhkan separuh tubuhnya dan merusak saraf bicaranya. Ia masih bisa mendengar dan melihat, tetapi ia tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Ia hanya bisa mengeluarkan suara erangan yang tidak jelas. Tubuhnya yang lumpuh membuatnya harus bergantung sepenuhnya pada perawat penjara, atau sesama napi yang berbaik hati, yang jumlahnya sangat sedikit. Ia seringkali dibiarkan berbaring dengan popok yang penuh kotoran selama berjam-jam, dikerubungi lalat, menangis dalam diam karena tidak mampu berteriak memanggil bantuan. Ibu Hilmah memiliki banyak waktu untuk berpikir di ranjang selnya yang keras. Pikirannya terus memutar ulang kenangan masa lalu. Ia teringat betapa baiknya Amira dulu, menantu yang tulus merawatnya, memasakkan makanan kesukaannya, dan tidak pernah membalas kata-kata kasarnya. Ia teringat bagaimana ia membalas kebaikan itu dengan fitnah, pencurian, dan kekejaman. Rasa bersalah dan penyesalan menggerogoti jiwanya lebih parah daripada penyakit fisiknya. Tidak ada satupun anaknya yang datang menjenguk. Fajar ada di penjara lain. Sementara Rara dan Sinta juga mendekam di penjara kasus penipuan dan sibuk dengan penderitaan mereka sendiri. Ibu Hilmah benar-benar sendirian di dunia ini, terbuang dan terlupakan, persis seperti sampah yang tidak diinginkan. Satu-satunya hiburan menyakitkan baginya adalah sebuah televisi kecil di kantin penjara yang kadang dinyalakan petugas. Suatu hari, ia melihat berita tentang kesuksesan seorang pengusaha wanita. Di layar kaca itu, ia melihat Amira. Di layar televisi buram itu, Amira tampak bercahaya. Ia sedang diwawancarai tentang proyek perumahan subsidi untuk kaum duafa yang baru saja diresmikannya. Amira terlihat sangat cantik, anggun, dan bahagia. Senyumnya tulus, matanya berbinar penuh kedamaian. Tidak ada lagi jejak kesedihan atau trauma di wajahnya. Ibu Hilmah menatap layar itu dengan air mata yang mengalir deras. Tangannya yang sehat mencoba menggapai layar seolah ingin meminta maaf. Namun hanya udara kosong yang ia dapat. Ia menyadari bahwa Amira telah terbang tinggi, mencapai langit yang tidak akan pernah bisa ia sentuh lagi, sementara dirinya terperosok ke dalam lumpur hitam yang ia buat sendiri. Pemandangan itu menjadi hukuman batin terberat bagi Ibu Hilmah. Mengetahui bahwa orang yang ia zalimi kini hidup mulia, sementara ia sendiri hancur tanpa sisa. Di luar tembok penjara yang suram, kehidupan terus berjalan. Amira berdiri di balkon penthouse apartemen mewahnya yang menghadap ke langit kota Jakarta yang jingga di kala senja. Angin sore meniup ujung jilbabnya dengan lembut. Di tangannya, ia memegang secangkir teh hangat. Tuan Dirga berdiri tidak jauh darinya, bersandar pada pagar balkon sambil tersenyum tipis. Mereka baru saja kembali dari pemakaman simbolis. Bukan pemakaman orang, melainkan pemakaman masa lalu Amira. Amira telah membakar semua foto pernikahan, baju-baju lama, dan kenangan buruk tentang Fajar. Ia benar-benar telah membersihkan hidupnya dari racun masa lalu. "Kau sudah puas?" tanya Dirga pelan, suaranya hangat seperti seorang kakak yang bangga pada adiknya. Amira menyesap tehnya, lalu menatap Cakrawala. Ia merenung sejenak. Balas dendam memang manis, tetapi kedamaian yang ia rasakan sekarang jauh lebih berharga. Ia tidak lagi bangun tidur dengan perasaan takut. Ia tidak lagi harus menyembunyikan uangnya sendiri. Ia tidak lagi harus mendengar caci maki. Ia bebas. Bukan puas karena melihat mereka menderita, "Kak," jawab Amira lembut namun tegas. "Tapi puas karena aku berhasil mengambil kembali hakku. Aku puas karena keadilan telah ditegakkan. Sekarang, aku bisa tidur nyenyak tanpa mimpi buruk." Amira meletakkan cangkirnya di meja. Ia berbalik menatap Dirga, lalu tersenyum lebar, senyum paling lepas yang pernah ia tunjukkan dalam 10 tahun terakhir. "Terima kasih, Kak, karena sudah membangunkanku dari tidur panjang yang menyakitkan itu. Sekarang, aku ingin fokus membangun hidupku, membantu orang lain, dan memastikan tidak ada lagi wanita yang menjadi korban seperti aku." Dirga mengangguk, menepuk bahu Amira dengan bangga. Mereka berdua menatap matahari yang perlahan tenggelam, membawa pergi sisa-sisa kegelapan hari itu.
Cerita ini ditutup dengan dua adegan yang terjadi secara bersamaan namun di tempat yang berbeda. Di dalam sel yang pengap dan gelap, Ibu Hilmah yang lumpuh menatap nanar ke arah jendela jeruji besi yang tinggi, melihat sepotong langit kecil yang perlahan berubah menjadi hitam, ditemani suara rintihan fajar dari blok pria yang sayup-sayup terdengar terbawa angin malam, sebuah simfoni penyesalan yang tidak akan pernah berakhir. Sementara itu, di balkon yang luas dan indah, Amira melangkah masuk ke dalam ruangannya yang terang benderang dan hangat, menutup pintu kaca di belakangnya, meninggalkan masa lalu di luar sana, dan menyongsong masa depan yang penuh harapan dan kebahagiaan. Kebaikan telah menang, dan kejahatan telah mendapatkan tempat yang selayaknya. Sarang ular itu telah hancur, dan sang pemilik rumah kini telah kembali bertahta dengan damai.